Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi berasal dari kata modo, yaitu cara, dan ernus, periode masa kini. Jadi, modernisasi adalah proses menuju masa kini dari yang sifatnya tradisional menuju ke yang modern. Modernisasi menurut para ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto. Modernisasi adalah perubahan sosial yang lebih terarah dan didasarkan oleh suatu perencanaan. Contoh, adanya pembangunan eskalator, baik di pusat perbelanjaan, bandara, hotel, dan sebagainya. Di mana adanya pembangunan eskalator tersebut secara terarah dan adanya perencanaan terlebih dahulu. 2. Kuncharaningrat. Modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai zaman. Kuncharaningrat dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa pada suatu kurun tertentu di mana bangsa itu hidup. Karakteristik modernisasi. Menurut Peter L. Berger, karakteristik modernisasi yaitu modernisasi telah merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Contoh, masyarakat pedesaan yang aktif dalam bergotong royong dalam mengerjakan pekerjaan yang terdapat di desa. Terjadi ekspansi pilihan personal. Artinya, manusia memiliki kebebasan dalam memilih apa yang ingin dilakukan, apakah ingin mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Apakah dengan adanya modernisasi membuat masyarakat menjadi lebih individualis, atau justru dengan adanya modernisasi kita telah membuat tingginya solidaritas yang dimiliki masyarakat. Baik itu semua tergantung kehendak dan atau keinginan manusia itu sendiri, makanya dikatakan manusia bebas memilih apa yang ia hendak lakukan. Terjadi peningkatan keragaman keyakinan. Contoh, manusia menciptakan pesawat dikarenakan manusia yakin bahwa adanya pesawat justru akan mempermudah manusia untuk bepergian ke tempat yang mereka inginkan. Terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas adanya waktu. Contoh, manusia menciptakan traktor karena menganggap adanya sistem membajak sawah dengan menggunakan traktor tentunya membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada agar sawah dengan menggunakan kerbau. Nah, itu adalah 4 karakteristik modernisasi menurut Peter R. Berger. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat modernisasi. Syarat-syarat modernisasi. Menurut Surjono Sukanto, syarat-syarat modernisasi yaitu: yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat di kalangan pemerintah atau kalangan masyarakat luas. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya berpikir ilmiah adalah berpikir secara rasional dan empiris. Dan namanya rasional berarti dapat diterima oleh akal dan pikiran. Sedangkan yang namanya empiris berarti berdasarkan observasi atau pengalaman sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar birokrasi. Ketiga adalah sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga ataupun badan tertentu. Keempat, adanya penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap adanya modernisasi, terutama adanya media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial yang tentunya tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Nah, seperti itulah syarat-syarat modernisasi. Gejala-gejala modernisasi. 1. Di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, adanya modernisasi ditandai dengan adanya perkembangan dalam sistem perekonomian. Contoh, kalau dulu kita harus berjualan ke pasar, berpanas-panasan, membayar sewa kios dan lain sebagainya, tetapi sekarang kita sudah bisa berjualan secara online di rumah dengan hanya menggunakan handphone. Hal tersebut menunjukkan adanya modernisasi di mana dari sifat yang tradisional menuju ke modern. 2. Di bidang sosial. Dalam bidang sosial, modernisasi ditandai dengan munculnya media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya, di mana kita bisa dengan mudah berhubungan ataupun berkomunikasi dengan orang lain. 3. Di bidang budaya. Modernisasi ditandai dengan adanya pengaruh dari budaya luar. Contoh, budaya berpakaian, di mana kalau dahulu masyarakat akan lebih sering berpakaian dengan menggunakan pakaian-pakaian daerah ataupun pakaian adat mereka,
Tetapi di zaman sekarang masyarakat sudah menggunakan pakaian-pakaian yang modern, yang sesuai dengan tren fashion yang berkembang di zaman sekarang. 4. Di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, modernisasi ditandai dengan munculnya media-media pembelajaran secara online. Contoh, kalau dahulu ketika siswa memiliki tugas yang diberikan oleh gurunya, maka siswa tersebut akan pergi ke perpustakaan ataupun mencarinya melalui koran. Tetapi di zaman sekarang, ketika siswa diberikan tugas oleh gurunya, maka siswa tersebut dapat dengan mudah menyelesaikannya, yakni melalui dengan adanya internet ataupun adanya YouTube. 5. Di bidang agama. Dalam bidang agama, adanya modernisasi ditandai dengan munculnya kitab-kitab suci melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia di handphone, sehingga kita bisa dengan mudah membaca kitab suci kita kapanpun dan dimanapun yang kita mau. 6. Di bidang teknologi. Modernisasi ditandai dengan munculnya teknologi-teknologi yang semakin canggih dan modern. Contoh, kalau dulu ada yang handphone hanya bisa digunakan untuk SMS dan melakukan telepon suara, tapi di zaman sekarang dengan adanya handphone kita sudah bisa mengambil foto, merekam video, bahkan kita sudah bisa mencari nafkah dengan menggunakan handphone. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya modernisasi dalam bidang teknologi. 7. Di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, modernisasi ditandai dan munculnya peralatan-peralatan pertanian yang canggih dan modern. Contoh, kalau dulu ketika kita membajak sawah menggunakan kerbau, tetapi sekarang sudah ada penemuan traktor. Jadi kita bisa dengan mudah dan cepat membajak sawah. Lalu, kalau dulu kita memotong padi menggunakan telur, tapi di zaman sekarang kita sudah bisa dengan mudah dan cepat memotong padi, yakni dengan menggunakan mesin pemotong padi. 8. Di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, modernisasi ditandai dengan munculnya alat-alat bantu kesehatan yang canggih dan modern. Contoh, dulu biasanya ibu-ibu ketika mereka melahirkan, mereka akan meminta bantuan dukun beranak, di mana peralatan-peralatan yang digunakan tentunya masih bersifat seadanya dan sangat minim. Tetapi di zaman sekarang, ibu-ibu yang akan melahirkan sudah bisa meminta bantuan dokter yang ada di rumah sakit ataupun klinik dengan peralatan-peralatan yang canggih dan modern. Itu adalah gejala-gejala modernisasi. Ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, individualisme. Dalam hal ini, individualisme mempunyai arti bahwa pada masyarakat modern, bebas melakukan apapun secara individu dan tanpa mempertimbangkan orang lain serta tanpa ada terikat dari apapun, sehingga mereka lebih leluasa mengembangkan apa yang akan menjadi keinginannya. 2. Gaya hidup mewah. Dan ciri masyarakat modern yang paling menonjol ialah gaya hidup yang mewah. Serta tren gaya hidup yang mewah ini sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat modern. Berbagai aspek dari kehidupan yang serba mewah ini, yaitu mulai dari pola makanannya, kendaraannya, hidupnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Pada masyarakat modern ini artinya masyarakat selalu mengikuti pada perkembangan zaman. Dan yang dimaksud dengan perkembangan zaman ini untuk memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Perkembangan pada zaman masyarakat modern ini berpusat pada budaya barat, khususnya pada negara-negara di Eropa dan juga Amerika yang lebih dahulu mengalami masa modern tersebut. Yang keempat, teknologi maju. Dengan adanya kemajuan iptek, ini akan menjadi ciri khas dari masyarakat modern tersebut. Serta pada penggunaan teknologi yang semakin maju ini akan membuat tingkat kehidupan kalian semakin berkembang pesat. Contoh dalam hal produksi tersebut, dengan adanya teknologi yang lebih canggih dapat membuat hasil produksinya lebih banyak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin bertambah. Yang kelima, bersifat terbuka. Pada umumnya, masyarakat modern ini mempunyai pola pikir yang lebih terbuka, dan mereka menerima serta menerapkan sistem-sistem dan juga pola pada perkembangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan pola pikir yang terbuka ini dapat memudahkan dari berbagai akibat modernisasi masuk secara mudah. Yang keenam, orientasi ke masa mendatang. Dan di masa yang akan mendatang, kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang. Karena masyarakat modern ini melakukan sesuatu dengan tujuan untuk kemajuan dan juga kemudahan di masa yang akan mendatang. Dan perilaku usaha yang menunjang suatu kepentingan di masa yang akan mendatang dan dibarengi dengan pemikiran serta semangat yang positif. Yang ketujuh, heterogen. Pada proses penerimaan hal-hal yang baru masuk ke dalam masyarakat modern, membuat masyarakat modern mempunyai keragaman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta sikap yang terbuka akan mengakibatkan adanya percampuran budaya maupun paham antar masyarakat.
Yang kedelapan, objektif dan pemikiran terbuka pada masyarakat modern yang sejatinya senantiasa akan membuat segala sesuatu dapat dipertimbangkan secara objektif. Serta pada masyarakat modern ini dapat menerima segala sesuatu dengan cara yang objektif dan sesuai dengan apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan. Yang kesembilan, perencanaan. Masyarakat modern yang lainnya yaitu mempunyai perencanaan yang matang dalam melakukan segala sesuatu. Tujuannya agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dari perencanaan tersebut secara matang serta memerlukan konsep yang matang pula. Maka dari itu, masyarakat modern ini dikenal sebagai orang-orang yang pemikir. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang disampaikan, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.